Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6, bagaimana kabar di hari ini? Tentunya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Di pelajaran yang kedua di kelas 6 ini, bab yang kedua adalah tentang hari kiamat, atau dalam pembelajaran ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak kelas 6, di pembelajaran kedua ini tentang ketika bumi berhenti berputar, yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah tentang makna hari akhir, makna kiamat, macam-macam hari akhir, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang pembelajaran tentang hari kiamat, alangkah lebih baiknya mari kita membaca Al-Quran dahulu, membaca suratul Fatih, membaca surat Al-Kafirun. Semoga dengan seringnya membaca surat Al-Kafirun kita bisa menjadi hafal dan mudah ketika menyelesaikan tugas kita nantinya. Mari kita ikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika membaca selesai langsung diikutin ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ingat, ketika membaca harus pelan-pelan, panjang pendeknya harus diperhatikan, miring dan tidak miring juga perlu untuk diperhatikan. Marilah kita membahas tentang makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya menjadi mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil, yang mana peniupan tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat nantinya. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya pada hari kiamat adalah rukun yang kelima dalam rukun iman. Pada hari kiamat itu seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan
atau malah menerima dengan menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Semoga kita tersemua oleh Allah dicatat amalan kita menjadi amalan yang baik, amalan yang berat, sehingga kita semua nantinya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang adalah macam-macam hari kiamat. Kiamat itu ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Semisal adanya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, semisal berkendaraan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung-gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta bisa juga dengan membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Itu semua adalah termasuk kiamat kecil atau kiamat sukro. Anak-anakku kelas 6, peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, artinya dalam keadaan senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Itulah peristiwa hari kiamat yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Untuk hari kiamat yang kedua, macam yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup, seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itulah sekelumit tentang kejadian hari kiamat yang nantinya akan menghancurkan seluruh alam beserta isinya, dan manusia nantinya akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Dan kiamat kubro ini tentunya lebih dahsyat daripada kiamat sukro, sehingga tidak ada seorang pun selamat hidup ketika terjadi kiamat kubro. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, semoga kita semua oleh Allah selamat. Semoga kita semua oleh Allah nantinya bisa mudah, lancar ketika terjadinya amal penghisapan. Untuk tugas kelas 6, yang pertama adalah menulis Al-Quran, surat Al-Kafirun, surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah. Semuanya ditulis di buku tulis. Dan LKS juga dikumpulkan beserta tugas di atas. Dan perlu diperhatikan, pengumpulannya dijadikan satu dan dikoordinir oleh paguyuban sesuai anjuran Kabid yang terbaru. Mungkin itu saja yang perlu Pema sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.